Proses dimulai saat pengguna membutuhkan layanan colocation dari Pusintek. Dengan layanan ini, pengguna dari unit Eselon 1 Kementerian Keuangan dapat menempatkan perangkat keras TIK meliputi server atau perangkat jaringan pada data center Kementerian Keuangan dengan fasilitas pendukung meliputi outlet listrik dan jaringan, sumber listrik, jaringan internet, serta fasilitas pendukung data center lainnya. Pengguna mengajukan permintaan layanan colocation kepada Pusintek dengan menyerahkan dokumen persyaratan. Service Desk melakukan pengecekan validitas permintaan dengan memeriksa dokumen yang diserahkan oleh pengguna dan memutuskan apakah permintaan tersebut valid. Aktivitas ini dilakukan baik untuk dokumen persyaratan yang baru diterima maupun yang disubmit ulang oleh user setelah perbaikan. Berikut ini adalah alur apabila permintaan layanan tidak valid. Apabila dokumen persyaratan tidak sesuai, Service Desk menginformasikan kepada pengguna untuk mengupdate dan melengkapi dokumen dalam kurun waktu 3 hari setelah pemberitahuan. Berikut ini adalah kondisi apabila dokumen persyaratan tidak dilengkapi hingga batas waktu berakhir. Service Desk menginformasikan kepada pengguna melalui email atau telepon bahwa permintaan ditolak karena dokumen persyaratan tidak sesuai. Permintaan layanan ditolak. Langkah berikut dilakukan apabila pengguna menyerahkan dokumen persyaratan sebelum batas waktu berakhir. Pengguna mengupdate dan melengkapi dokumen persyaratan sesuai yang disarankan oleh Service Desk. Pengguna menyerahkan kembali dokumen persyaratan kepada Service Desk. Kemudian proses pemeriksaan dokumen persyaratan oleh Service Desk akan diulang kembali. Sedangkan berikut adalah kondisi jika permintaan yang diajukan pengguna valid. Jika dokumen persyaratan sudah lengkap dan sesuai, Service Desk merekam permintaan layanan pada aplikasi si pelantik. Service Desk menginformasikan nomor tiket kepada pengguna. Pengguna dapat mengacu pada nomor tiket ini saat meminta informasi atau status pengerjaan tiket kepada Service Desk. Kepala Subbidang OPD mereview permintaan layanan colocation dengan melakukan pengecekan informasi pada tiket dan kemudian dapat melakukan 2 kegiatan berikut secara paralel. Kepala Subbidang OPD menyusun jadwal pelaksanaan colocation. Jadwal ini ditentukan dengan mempertimbangkan beban kerja dan resource yang tersedia. Kepala Subbidang OPD menugaskan staf OPD yang bertugas sebagai penanggung jawab dan mendampingi proses colocation pada data center. Staf OPD melakukan tahap perencanaan colocation dengan berkoordinasi dengan pengguna untuk menggali informasi mengenai kebutuhan resource dan fasilitas pendukung, alokasi tempat dan jaringan, rencana pengujian dan rollback, jadwal pelaksanaan, serta penentuan ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab antara pihak Pusintek dan pengguna. Jika kebutuhan resource telah ditentukan, maka akan dapat diketahui apakah resource tersebut telah tersedia di data center. Berikut adalah kondisi apabila semua resource telah tersedia. Staf OPD mempersiapkan infrastruktur jaringan dan fasilitas pendukung data center lainnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Sedangkan langkah berikut dilakukan apabila tidak semua resource yang dibutuhkan telah tersedia di data center. Apabila berdasarkan tahap perencanaan terdapat resource yang belum tersedia, maka staf OPD akan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.
Pihak ketiga dapat melakukan salah satu maupun kedua aktivitas berikut. Pihak ketiga menyediakan dan mempersiapkan infrastruktur sesuai kebutuhan permintaan, seperti menyediakan jalur network atau resource lain yang belum tersedia di data center. Pihak ketiga melakukan instalasi dan atau konfigurasi resource yang telah tersedia pada data center. Staf OPD mengawal jalannya proses colocation dimulai dari pemindahan dan pemasangan perangkat dengan atau tanpa rak pada lokasi yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Setelah perangkat terpasang, proses dilanjutkan dengan konfigurasi jaringan berdasarkan alokasi yang telah diberikan, serta konfigurasi aplikasi pada perangkat. Proses dilanjutkan dengan pengujian jaringan dan performa perangkat oleh staf OPD untuk memastikan konektivitas dan aplikasi pada perangkat telah berjalan dengan normal. Langkah berikut dilakukan jika hasil pengujian gagal. Jika pengujian tidak berhasil, maka dilakukan implementasi rollback oleh staf OPD untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Kemudian, proses dilanjutkan dengan mengulang kembali tahap perencanaan dan aktivitas terkait yang mengikutinya. Sedangkan langkah berikut adalah kondisi apabila hasil pengujian berhasil. Staf OPD membuat dokumen BAST untuk pengguna. Pada dokumen ini disebutkan bahwa Pusintek bertanggung jawab atas ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung data center lainnya. Di sisi lain, pihak pengguna bertanggung jawab atas ketersediaan sistem operasi, serta ketersediaan dan backup aplikasi atau data. Jika di kemudian hari pihak pengguna menginginkan perubahan resource atau spesifikasi perangkatnya, maka pengguna dapat mengajukan permintaan perubahan, atau request for change, melalui service desk. Pengguna menandatangani dokumen BAST dan menyerahkan kembali kepada staf OPD. Staf OPD melakukan resolve tiket permintaan pada aplikasi si pelantik yang menandakan pemenuhan layanan. Service desk melakukan konfirmasi kepada pengguna bahwa layanan telah dipenuhi sesuai dengan permintaan. Service desk menutup tiket pada si pelantik yang menandakan bahwa permintaan layanan telah selesai. Permintaan layanan selesai.